Hari ini saya akan membagikan bagian terakhir dari seri khotbah The Covenant of Fruitfulness, perjanjian berbuah lebat. Dan di dalam bagian terakhir ini saya mau membagikan kepada kita semua satu rahasia kepada kita semua supaya kita bisa berbuah lebat dalam hidup kita, sangat ditentukan oleh pribadi yang ada di belakang kita, yang membackup kita, yang mensupport kita. Itu sebabnya judul khotbah hari ini adalah The One Behind You. Pribadi yang di belakang saudara. Jadi kita harus mengerti siapa yang di belakang kita, siapa yang membackup, siapa yang mensupport kita. Itu menentukan apakah hasil kita, kemenangan kita, buah kita sedikit atau banyak. Tipis atau lebat. Penting sekali buat kita untuk kita memastikan ada pribadi yang kuat yang membackup kita. Ya, kalau kita gak punya backup apa-apa, kita maunya hanya berjuang sendiri, tentunya bisa, tapi terbatas. Sebaliknya, kalau ada yang membackup kita dan yang membackup itu kuat, hasil kita pasti lebih besar. Skalanya, kapasitasnya, kemenangannya akan lebih besar. Itu sebabnya ini tergantung sama pilihan kita. Apakah kita mau hidup kita kecil atau besar? Apakah kita mau buah yang kita hasilkan sedikit atau banyak? Karena sama-sama berjuangnya, sama-sama kerjanya, sama-sama capeknya. Tapi ditentukan oleh yang membackup kita akan mempengaruhi hasil, akan mempengaruhi buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, siapa yang menyokong hidup saudara? Siapa yang membackup hidup saudara? Sebagian dari Anda mungkin berkata, saya nggak punya siapa-siapa Pak. Sebagian lagi dari saudara mungkin berkata, ada keluarga saya yang cukup kuat untuk mendukung saya. Sebagian lagi mungkin ada yang saudara berkata, saya punya kenalan pejabat, saya punya kenalan jenderal, saya punya kenalan pengusaha yang kuat, konglomerat yang terkenal, yang kuat, atau artis yang terkenal, dan lain sebagainya. Saya mau ngomong begini sama saudara, itu semua baik, baik, dan baik. Tapi saya perlu ngomong, selama yang membackup kita, yang mendukung kita masih manusia, mereka tetap terbatas. Hanya satu pribadi yang tidak terbatas, yang kalau dia membackup kita, maka kita akan bisa mengalami kemenangan yang tidak terbatas. Maka kita akan bisa mengalami percepatan yang luar biasa. Maka kita akan bisa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Pastikan yang mendukung saudara, yang mensupport saudara, yang membackup hidup saudara adalah Tuhan sendiri. Selama Tuhan yang membackup saudara. Alkitab ngomong kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah membackup kita, kita pasti menang. Itu yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya. Anda harus ngerti, Daud selalu menang dalam peperangan. Daud tidak pernah kalah di dalam peperangan. Kenapa? Karena pendukungnya, penyokongnya, yang membackup dia, pribadi yang berdiri di belakang yang mensupport Daud adalah Tuhan sendiri. Kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, masing-masing orang ketika dalam keadaan tertentu membutuhkan pertolongan akan muncul benak siapa yang dia harapkan akan jadi penolongnya. Ya, buat setiap orang beda-beda. Tapi hebatnya buat Daud penolongnya adalah Tuhan. Kalau dia terdesak, pribadi yang pertama yang muncul di benaknya, yang paling dia harapkan adalah Tuhan sendiri. Kalau dia butuh bantuan, sebelum dia memikirkan yang lain-lain, dia akan datang kepada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena buat Daud, Tuhan
itu adalah penolongnya. Tuhan itu adalah penyokongnya. Masih ingat gak saudara ketika Daud berhadapan dengan Goliat, raksasa yang besar itu. Secara manusia Daud pasti kalah. Karena Daud masih muda, belum pengalaman, belum ada apa-apanya. Tapi hebatnya dia ngomong begini sama Goliat. Kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi dengan kata lain, buat Daud, Tuhan itu andalannya. Tuhan itu pegangannya. Tuhan itu yang membackup dia. Tuhan itu penyokongnya. Dan itu sebabnya Daud selalu mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Alkitab berkata pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Kalau saudara taruh harapanmu, kalau saudara taruh imanmu kepada Tuhan dan dia jadi membackup dalam hidup saudara, dia jadi penyokong saudara, dia jadi penolong dalam hidup saudara, Anda akan seperti Daud, tidak terkalahkan. Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa tahun ini kemenangan demi kemenangan terjadi dalam pekerjaan saudara. Saya berdoa tahun ini berkat demi berkat, kelimpahan demi kelimpahan tercurah di dalam keuangan saudara. Saya berdoa tahun ini dalam semua aspek hidup saudara, dalam kehidupan rohani, dalam pelayanan saudara, Anda berbuah lebat melalui hidupmu, jiwa-jiwa diselamatkan, keluarga saudara dipertobatkan, teman-teman saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Itu sebabnya jadikan Tuhan jadi penolong saudara. Jadikan Tuhan penyokong utama. Jadikan Tuhan andalan dan pegangan di dalam kehidupan saudara. Mungkin Anda tanya sama saya, bagaimana caranya menjadikan Tuhan penyokong kita? Bagaimana caranya membuat Tuhan itu berpihak sama kita? Ya ibaratnya kalau saudara mau pejabat membackup saudara atau konglomerat membackup saudara, artis juga mensupport saudara, mungkin ada cara-cara manusia untuk melobi supaya mereka bisa mendukung saudara. Nah pertanyaan yang penting lebih dari semuanya itu adalah bagaimana caranya kita membuat Tuhan di pihak kita. Tuhan mau mensupport, membackup, menolong dan menyokong kita. Saya mau bagikan sama saudara. Kita baca Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Ditulis di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Coba Anda renungkan, kata miskin di hadapan Allah, Tuhan Yesus yang ngomong, mereka ini yang empunya kerajaan surga. Kalau kita renungkan, bukankah seharusnya Tuhan yang empunya kerajaan surga? Tapi kenapa Tuhan ngomong, kalau ada orang yang miskin di hadapan Allah, mereka ini yang empunya kerajaan surga. Maksudnya apa? Mari kita pelajari dulu, apa arti miskin di hadapan Allah. Saya mau bacakan buat saudara terjemahan ayat yang sama, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Ditulis begini. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Jadi ternyata orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang merasanya bukan self-confident, bukan percaya diri, tetapi percaya Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang sadar bahwa secara manusia dia terbatas. Karena itu dia berharap sama Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, aku pasti habis. Tapi kalau Tuhan menyokong, aku pasti menang. Itu sikap yang miskin di hadapan Allah. Dan ternyata yang seperti itu menyentuh hati Tuhan. Yang seperti itu akan memenangkan hati Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu, maka semua resources kerajaan surga akan tersedia buat dia. Semua dukungan kerajaan surga, semua pasukan bala tentara surga akan Tuhan buat available, akan Tuhan buat ready untuk orang yang seperti itu. Makanya ditulis, orang yang miskin di hadapan Allah empunya kerajaan surga.
sebabnya saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara punya sikap hati yang miskin di hadapan Allah, mulai hari ini, semua yang terbaik yang ada dalam kerajaan surga akan tersedia untuk menyokong saudara, mensupport saudara, mendukung saudara. Hikmat dari surga, berkat dari surga, kuasa dari surga, malaikat-malaikat surgawi akan Tuhan perintahkan untuk menyokong saudara, mendukung saudara, mensupport saudara. Sehingga Anda enggak berjuang sendiri, Anda enggak bekerja sendiri, tapi ada Tuhan yang mensupport saudara. Ada kerajaan surga yang membackup saudara. Dan kalau Tuhan di pihak kita seperti itu, siapa lawan kita? Kita akan lakukan perbuatan yang besar dan ajaib bersama dengan Tuhan. Oke, haleluya. Jadi jangan mau berjuang sendiri. Berjuang bersama dengan Tuhan. Pastikan Tuhan mensupport saudara. Pastikan Tuhan menyokong. Pastikan Tuhan menolong saudara. Oke. Kita baca Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ditulis begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anda mau kesembuhan? Taruh harapan saudara pada Tuhan. Anda mau keluargamu dipulihkan? Harapan itu taruh sama Tuhan. Oke, Anda mau dapat solusi jalan keluar dari masalah saudara sekarang? Taruh harapan saudara kepada Tuhan. Dia pengharapan, dia penolong utama dalam hidup kita. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi orang yang menaruh harapan sama Tuhan, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan ngomong orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, hebat sekali. Orang kalau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, orang kalau menjadikan Tuhan penyokong utama yang membackup hidupnya, ia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Makanya nggak pernah kering, karena terus disegarkan oleh air tersebut. Ya, terus akan mendapatkan kesegaran dan terus berbuah. Bahkan di tahun kering pun terus berbuah. Saya bacakan Alkitab terjemahan masa kini dari ayat itu. Ya, bagian terakhir saja ditulis begini. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Wow. Jadi kalau saudara tahu bagaimana membuat Tuhan di pihak saudara, Tuhan menyokong dan membackup saudara. Tolong dengarkan baik-baik. Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang ketika semuanya dilanda kekeringan, ketika dunia dan bangsa-bangsa mengalami kekeringan, ketika kita semua ada di tahun yang kering, tapi orang yang ada di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah mengalami kekeringan. Tuhan yang memberi kesegaran, sehingga dalam hidupnya ia selalu berbuah lebat. Saya nubuatkan terjadi dalam hidupmu. Di tahun kering, di tahun pandemi, di tahun resesi, di tahun krisis ini. Justru Anda berbuah lebat. Anda mengalami kemajuan pesat. Tuhan bawa saudara terbang tinggi. Melakukan perkara-perkara lebih besar bersama Tuhan. Bahkan yang tidak masuk akal. Yang melebihi pikiran dan harapan saudara. Tuhan kerjakan karena engkau mengandalkan Tuhan. Oke, jadi miliki hati yang miskin di hadapan Allah, yang mengandalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Jangan andalkan diri saudara sendiri. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan yang lainnya. Kenapa? Yeremia 17 ayat yang kelima berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tolong dengarkan.
Anda yang saat ini merasa bisa sendiri tanpa Tuhan. Berjuang sendiri tanpa Tuhan. Kerja sendiri, ngejar visi, impian, target Anda sendiri tanpa Tuhan. Hatinya menjauh dari Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda gak ada penyertaan Tuhan. Gak ada anugerah, gak ada kasih karunia. Akhirnya kering kerontang, akhirnya tidak berbuah dalam hidup saudara. Saya belajar pelajaran ini ya cukup menyakitkan. Maksudnya gimana? Di awal saya mulai perintisan pelayanan dan gereja kita di Jogja, saya mengawali itu dengan sikap yang very self-confident. Sangat percaya diri. Karena saya merasa sudah sekolah Alkitab, di Amerika jalurnya khusus, leadership dalam gereja. Ya saya ngerasa ngerti semua teori tentang pertumbuhan gereja. Dan saya percaya dengan semuanya itu pasti maju, pasti bertumbuh. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya mengakui di beberapa tahun awal dalam pelayanan itu saya diizinkan mengalami kegagalan. Saya diizinkan mengalami stagnasi. Saya diizinkan sampai dalam satu titik saya menyerah dan saya ngomong sama Tuhan, saya enggak sanggup. Saya enggak bisa, sendirian saja saya tidak bisa. Tapi justru di momen seperti itu, saya belajar bergantung sama Tuhan. Saya belajar kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri, pada akhirnya kita kering kerontang. Kita enggak berbuah dengan lebat. Itu sebabnya saya mulai belajar berserah sama Tuhan. Saya mulai belajar mengandalkan Tuhan. Saya mulai belajar bergantung penuh sama Tuhan. Saya mulai berkata sama Tuhan, Tuhan kalau enggak Tuhan yang menyertai, maka tidak akan ada kemajuan. Kalau enggak Tuhan yang membangun, maka semuanya akan sia-sia. Ketika saya mulai belajar mengandalkan Tuhan, saya mengalami penggenapan janji Tuhan ini. Berkat Tuhan mulai datang, urapan Tuhan mulai datang, penyertaan Tuhan mulai datang. Resources kerajaan surga mulai diperintahkan oleh Tuhan mendukung saya. Dan karena itu kita melihat mujizat-mujizat terjadi. Terobosan-terobosan terjadi. Sejak waktu itu sampai sekarang tidak henti-hentinya melalui masa baik, masa tidak baik, tahun yang segar ataupun tahun yang kering. Gereja kita terus berbuah lebat. Kenapa? Karena Tuhan andalan kita, Tuhan penyokong kita, Tuhan penolong kita. Itu sebabnya saya ingin ajak saudara yang saat ini sedang mengalami stagnasi, yang saat ini sedang mengalami kekeringan, yang saudara merasa dunia saat ini sedang penuh dengan ketidakpastian. Jadi mungkin wajar saudara melalui semuanya itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, belajar andalkan Tuhan. Belajar bergantung penuh sama Tuhan. Kalau Tuhan di pihak saudara, gak peduli musim apapun boleh terjadi. Tapi Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak akan mengalami kekeringan sekalipun ada di tahun kering. Tuhan yang akan membuat saudara terus berbuah dengan lebat. Oke, jadi hari ini saya ajak saudara andalkan Tuhan. Mungkin sudah tanya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Dalam area apa saja kita bisa mengandalkan Tuhan? Ada 3 saya mau bagikan. Nomor 1, andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan saudara. Kita semua ngerti bahwa untuk berbuah lebat butuh power, butuh kekuatan. Karena kalau lemah ya gak bisa maju, gak bisa ngalami kemenangan, gak bisa berbuah lebat. Jadi butuh power, butuh kekuatan. Dan saya mau katakan sama saudara, kekuatan yang paling utama kita dapatkan di dalam Tuhan. Kalau Anda dapat kekuatan dari Tuhan, Anda akan dibuat kuat secara roh saudara. Kalau Anda dapat kekuatan dari Tuhan, Anda akan dibuat kuat secara mental saudara, secara pikiran saudara. Anda bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan tajam. Anda punya analisa yang bagus, yang tepat, yang akurat. Kalau saudara terima kekuatan Tuhan, maka dalam setiap gerakan, setiap langkah-langkah yang Anda ambil, akan ada power, akan ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu sebabnya andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Khususnya saat ini Anda yang sedang merasa lemah. Saya tahu di masa seperti sekarang ini banyak orang yang sedang merasa lemah. Kenapa? Karena masa sukar ini berkepanjangan. Tadinya orang berpikir pandemi ini enggak
terlalu lama bisa selesai, segera teratasi. Ya sebagian lagi berpikir setelah vaksin datang maka semuanya akan reda. Tapi ternyata di dunia malah terjadi gelombang-gelombang penularan yang lebih hebat lagi. Sehingga muncul banyak sekali ketidakpastian. Akibatnya banyak orang merasa lemah. Berapa banyak orang menghadapi masalah bertubi-tubi, kekalahan bertubi-tubi, kerugian terus-menerus. Akhirnya merasa lemah. Berapa banyak orang ada di dalam masalah keluarga yang sangat rumit. Seolah-olah nggak terselesaikan. Mau bicara seperti apapun kayaknya nggak ada solusi. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Sehingga merasa lemah. Banyak orang hari-hari ini merasa lemah. Hari ini saya mau katakan sama saudara yang sedang dalam keadaan lemah. Andalkan Tuhan dan jadikan Tuhan sumber kekuatan saudara. Mari kita baca Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Artinya dia yang punya bumi ini. Dia yang punya semuanya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kalau manusia kerja sebentar, beraktivitas sebentar, sekian waktu, sampai di titik tertentu, akhirnya jadi lesu. Akhirnya jadi lemah, akhirnya capek. Benar apa tidak? Tapi Anda harus tahu, ada satu pribadi yang tidak menjadi lelah. Tidak menjadi lesu. Mau gimana pun, aktivitas apapun, tidak menjadi lelah. Tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena powernya, kekuatannya unlimited. Tidak terbatas. Karena itu selalu ada gelombang kekuatan. Sehingga gak pernah capek, gak pernah lelah, gak pernah lesu. Itu Tuhan yang kita sembah. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini terimalah kekuatan dari Tuhan. Hari ini terimalah semangat yang baru daripada Tuhan. Amin. Karena dia yang memberi kekuatan. Dia yang menambah semangat. Anda yang sudah capek, Anda yang semangatnya sudah mulai pudar. Terima semangat yang baru, dikobarkan kembali dalam hati saudara. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada saudara. Lanjutkan pembacaan firman itu. Ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya orang yang biasanya kuat saja ngalami kayak gitu sudah gak kuat lagi. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Boleh katakan amin saudaraku. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, kekuatan baru itu Anda terima dalam nama Yesus. Amin. Nah kalau Anda terima kekuatan baru itu, lihat. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi buat saudara yang sekarang ngalami rasanya sedang turun, Anda butuh naik, Anda butuh pembalikan. Saya mau katakan terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Maka yang tadinya engkau turun, Tuhan akan buat Anda naik kembali. Engkau akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya Tuhan. Karena ada kekuatan baru Tuhan berikan kepada saudara. Saya nubuatkan mulai saat ini Anda tidak turun lagi. Bisnis Anda tidak turun lagi. Kesehatan Anda tidak turun lagi. Sukacita Anda tidak turun lagi. Mulai saat ini juga yang tadinya turun. Sekarang naik, bukan cuma naik biasa. Anda terbang tinggi karena kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Lanjutkan. Kalau Anda terima kekuatan itu dari Tuhan, ditulis di sini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Sekarang bukan cuma Tuhan yang tidak menjadi lesu dan lelah, tapi mereka, berarti manusia. Mereka ini siapa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang dapat kekuatan Tuhan ini. Ternyata ada manusia yang ketika mendapat kekuatan Tuhan, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Yang lainnya sudah maunya pensiun karena merasa sudah tua, tapi mereka ada orang-orang tertentu yang selalu punya visi yang baru, visi yang lebih besar. Ada orang yang ketika menghadapi masalah rasanya sudah capek, sudah pengen berhenti, kepengen menyerah, sudah yang kecil saja cukup. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah lelah, selalu percaya dan terus dibawa Tuhan maju dari satu level kemuliaan pada level kemuliaan berikutnya. Kenapa? Karena orang-orang ini terima kekuatan baru yang daripada Tuhan. Apakah saudara mau terima kekuatan yang baru dari Tuhan? Jadikan Tuhan sumber kekuatan saudara. Caranya gimana? Sederhana. Tadi firman Tuhan ngomong. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Kalau Anda butuh Tuhan memberi jadi sumber kekuatan saudara, maka belajarlah menantikan Tuhan. Itu miskin di hadapan Allah. Orang mau menantikan Tuhan. Kenapa? Karena merasa miskin di hadapan Allah. Karena merasa butuh Tuhan. Kalau orang gak merasa butuh Tuhan, disuruh menantikan Tuhan, gak punya waktu. Disuruh pondok Daud, repot, masih ada urusan. Disuruh doa 1 jam, disuruh membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Waduh, rasanya capek, rasanya malas. Kenapa? Karena kaya di hadapan Tuhan, bukan miskin di hadapan Tuhan. Jadi hari ini saya ajak saudara belajar miskin di hadapan Tuhan. Belajar ngerti dan sadar kita butuh Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga, semuanya sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, semuanya sia-sia. Karena itu, ya Tuhan, aku sempat untuk menantikan Tuhan. Aku punya waktu untuk berdoa. Aku mau untuk pondok Daud, membangun pondok Daud, menyukakan hati Tuhan. Kalau Anda punya sikap hati yang miskin di hadapan Allah seperti itu, maka kekuatan dari surga saat ini terimalah dalam hidup saudara. Ketika kekuatan itu mengalir, kelemahan saudara dilenyapkan. Anda akan seperti orang-orang ini yang berjalan tidak menjadi lemah, yang berlari tidak menjadi lesu. Bahkan yang tadinya turun, sekarang Anda naik, terbang tinggi, bagaikan Raja Wali, melakukan perkara-perkara yang besar. Boleh katakan amin. Haleluya. Coba Anda baca, Mazmur 84 ayat 6 dan 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau. Dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan apa? Ziarah. Mencari Tuhan. Anda berhasrat enggak? Anda rindu enggak? Anda mau enggak? Anda punya waktu? Anda bersedia enggak mencari Tuhan? Menantikan Tuhan. Ayat 8 perhatikan. Mereka orang yang kayak gitu berjalan makin lama makin kuat. Wow, mulai hari ini dalam perjalanan hidupmu gak makin lama makin loyo, makin lama makin kering, makin lama makin kecil. No. Mulai hari ini makin lama makin kuat, makin tua, makin bersinar. Tuhan bawa saudara makin terang, memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Semuanya dimulai dari miskin di hadapan Allah. Yaitu menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Saya perhatikan Pak Obaja itu punya sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Saya masih ingat ketika gereja kita di Solo mengadakan proyek pembangunan gedung gereja. Pada awalnya waktu dibuat anggaran itu dibutuhkan dana. Angka yang muncul 40 miliar rupiah. Padahal selama perjalanan gereja kita sampai dengan saat itu, selama 10 tahun gak ngadain proyek apapun, 10 tahun ngumpulin dana terkumpul 4 miliar. Dan sekarang harus membangun gedung yang anggaran awalnya 40 miliar. Jadi secara manusia itu sudah tidak mungkin. Secara manusia pasti tidak cukup. Itu sebabnya dalam kondisi seperti itu Pak Obaja datang sama Tuhan.
Pak Obadja siang dan malam selalu ada di kamar doanya menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan tidak menolong, habis semuanya. Kalau Tuhan tidak membuka jalan, kalau bukan Tuhan yang memberkati, nggak mungkin jadi, nggak mungkin cukup. Kalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Itu sebabnya Pak Obadja punya waktu menantikan Tuhan, punya waktu berdoa, punya waktu memuji menyembah Tuhan, punya waktu terus-menerus melayani Tuhan secara pribadi, mencari perkenanan Tuhan. Itu miskin di hadapan Allah. Dan ternyata yang kayak gitu yang menyentuh hati Tuhan. Ketika hati Tuhan tersentuh, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan mulai buka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan mulai perintahkan berkat-berkat untuk datang. Sehingga yang tadinya tidak cukup jadi cukup. Sehingga yang tadinya tidak ada jadi ada. Dalam waktu beberapa tahun saja gedung itu jadi. Dan jadinya ternyata bukan cuma 40 miliar, ternyata 70 miliar. Itu pun selesai. Tuhan yang menyertai. Waktu kita lemah, Tuhan menolong. Tuhan memberikan kekuatan. Yang lemah jadi kuat. Hari ini saya ajak saudara, jangan merasa confident di dalam diri Anda sendiri. Jangan merasa percaya dalam diri Anda sendiri. Tapi belajar percaya sama Tuhan. Bergantung penuh sama Tuhan. Jadikan Tuhan sumber kekuatan. Anda akan melihat bagaimana kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam hidup saudara. Yang kedua, andalkan Tuhan sebagai sumber hikmat. Kita harus ngerti bahwa untuk berbuah lebat dibutuhkan hikmat. Benar apa tidak? Ya, jadi dengan hikmat dan tanpa hikmat, produktivitas kita pasti berbeda. Dengan hikmat dan tanpa hikmat, kinerja kita di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita, di dalam mengelola keuangan kita, hasilnya pasti berbeda. Dengan hikmat dan tanpa hikmat, pernikahan kita, keluarga kita, kita mendidik anak-anak kita, semuanya itu hasilnya pasti berbeda. Jadi ternyata hikmat itu mempengaruhi produktivitas kita. Itu sebabnya kalau Anda mau produktif, engkau mau berbuah lebat, jadikan Tuhan sumber hikmatmu. Kita baca Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Nah, Anda harus ngerti loh. Karena sebagian orang tanpa sadar, bersandarnya, merasa pedenya, mantapnya, karena merasa dia pintar. Karena merasa kita, wah hebat, pintar. Tapi firman Tuhan ngomong, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hari ini saya ingin ajak saudara menyadari bahwa kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, kita bisa salah langkah. Ada jalan yang disangka orang lurus, ternyata ujungnya maut. Ada berapa banyak orang merasa hikmatnya, pengertiannya, pemikirannya hebat, bahkan lebih benar daripada firman Tuhan. Akhirnya salah langkah. Coba Anda renungkan berapa banyak orang yang mengalami hal yang seperti itu. Karena itu hari ini belajar untuk menjadikan Tuhan sumber hikmat. Apapun yang firman Tuhan katakan, saudara ikuti. Ya, kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau saudara mau dapatkan hikmat Tuhan, diawali dari meminta. Ya, merasa butuh. Tuhan, hikmatku enggak seberapa, hikmatku enggak ada apa-apanya. Kalau engkau enggak ngajarin aku, kalau Tuhan enggak memberikan petunjuk, kalau Tuhan enggak mencelikkan pengertianku, aku salah langkah. Pasti keputusanku salah. Akhirnya maut, akhirnya kegagalan, akhirnya kebangkrutan, akhirnya kehancuran yang terjadi.
Tapi kalau Tuhan yang memberikan hikmat, aku percaya yang dari Tuhan pasti benar. Firman Tuhan pasti benar. Hikmat Tuhan akan mendatangkan kemenangan. Orang kalau merasa butuh Tuhan, butuh hikmat Tuhan, pasti mau diajari Tuhan. Ciri orang yang butuh Tuhan, miskin di hadapan Allah, butuh Tuhan sebagai sumber hikmatnya. Mau dengerin firman Tuhan. Mau dengerin, mau perhatikan firman Tuhan, mau belajar Alkitab, baca Alkitab itu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berapa banyak orang Kristen yang merasa gak butuh baca Alkitab, gak butuh merenungkan firman Tuhan, butuh ini, melakukan itu, ketemu orang itu, aktivitas ini, aktivitas itu butuh. Tapi firman Tuhan gak butuh, Alkitab gak butuh, merenungkan dan memikirkan Alkitab gak butuh. Orang yang seperti itu pada akhirnya salah langkah. Orang yang seperti itu pada akhirnya habis, kering kerontang, layu dalam hidupnya. Tapi kalau saudara punya kerendahan hati diajari oleh firman Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan hidup saudara. Hikmat Tuhan memenuhi hidup saudara. Dan Tuhan akan menjadikan Anda berhasil. Ya, jadi hari ini belajar ngikuti firman Tuhan. Firman Tuhan dalam pernikahan. Firman Tuhan di dalam pekerjaan. Firman Tuhan di dalam keuangan. Firman Tuhan di dalam investasi. Firman Tuhan di dalam keluarga. Saudara kalau ikuti hikmat Tuhan, Tuhan yang akan menjadikan hidupmu berhasil. Coba Anda lihat Pak Obadja. Pak Obadja itu merasa gak pintar. Ya, miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia sekolah SMP aja gak lulus. Jadi SMP kelas 2 itu berhenti di tengah jalan. Bahkan dia gak sekolah Alkitab. Tapi Tuhan suruh untuk jadi gembala. Secara manusia itu tidak mungkin. Secara manusia nggak bisa. Itu sebabnya dia terus mengejar Tuhan. Dia terus menantikan Tuhan. Dia terus minta diajari Tuhan. Caranya gimana Tuhan? Tuh berikan petunjuk. Karena kalau Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak ngasih petunjuk, pasti salah langkah, pasti salah kaprah, pasti nggak ada kemajuan. Semuanya jadi sia-sia. Itu sebabnya dia terus menerus belajar firman Tuhan. Terus menerus belajar bahkan dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan secara luar biasa. Bahkan sebelum pandemi, saya yakin saudara jemaat keluarga Allah Anda ngerti Pak Obadja sangat sering pergi ke luar negeri. Ke berbagai gereja di seluruh dunia, ke Korea. Ya, kepada Pastor Yonggi Cho belajar tentang pertumbuhan gereja. Ke Singapura belajar tentang kegerakan kelompok sel. Di Bogota, Kolombia belajar tentang prinsip 12. Tentang bagaimana multiplikasi tanpa batas. Bahkan yang terakhir pergi ke Nigeria. Belajar di gereja yang digembalakan Pastor I.E. Adeboye. Tentang bagaimana berjalan di dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Jadi terus belajar. Ngejar hikmat. Bayar harga supaya dapat hikmat Tuhan. Dan benar ketika hikmat itu dia dapat. Dia kerjakan itu. Hikmat itu membuahkan hasil yang manis. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk merendahkan diri. Merasa butuh firman Tuhan. Jangan ngomong aku gak butuh baca Alkitab. Jangan ngomong aku gak punya waktu merenungkan firman siang dan malam. Kalau sempat aja. Anda yang seperti itu rasanya benar tapi akhirnya Anda terpaksa akan menekuk lutut saudara. Karena akhirnya mentok, ngalami kegagalan. Hari ini mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadarilah tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Kalau Tuhan gak ngajarin kita, Tuhan gak memberi petunjuk kepada kita, kita bisa salah langkah. Tapi kalau kita mau ngikuti Tuhan, kita mau berjalan seturut dengan hikmat Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan gilang gemilang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Andalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Jadi siapa sumber berkat saudara? Pastikan Tuhan sumber berkat saudara. Ini penting sekali. Karena sebagian orang merasa pekerjaannya itu sumbernya. Ada sebagian lagi yang merasa orang tuanya yang kaya itu sumbernya. Saya mau ngomong begini sama saudara, selama itu manusia ya pada akhirnya akan kering. Hanya satu yang tidak pernah kering. Sumber berkat yang tidak pernah habis. Yaitu Tuhan kita sendiri. Jadikan Tuhan
satu-satunya sumber berkat dalam hidup saudara, maka dia bisa memakai 1001 saluran berkat. Entah itu pekerjaanmu atau pekerjaan yang lain lagi, entah itu orang tuamu atau bahkan orang yang tidak engkau kenal sama sekali, untuk jadi saluran di mana Tuhan mengimpartasikan dan memerintahkan berkat-berkatnya datang melimpah di dalam kehidupan saudara. Jadikan Tuhan sumber berkat dalam hidup saudara. Kita baca Yesaya 32 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ayat 14 ini dimulai dari titik terendah. Ayat yang ke-15 nanti adalah momen ketika Tuhan jadi sumber berkat. Ya, mari kita lihat perbedaannya. Ayat 14, sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Berapa banyak orang ngalami ini? Berarti terjadi kemunduran, setback. Tadinya rame, sekarang sepi. Tadinya berkembang, sekarang menurun. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Tadinya prestasinya hebat, sekarang jadi tanah rata, kayak nggak ada apa-apanya. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Coba Anda bayangkan, keadaan kota, keadaan rumah yang sudah sepi, terus sekarang jadi tempat buat binatang. Berarti benar-benar itu sudah ditinggalkan. Berapa banyak orang dalam titik terendah dalam hidupnya, yang kering kerontang dalam hidup saudara. Nah, Anda yang sedang alami itu, perhatikan ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Wow, hari ini terima roh dari atas tercurah dalam hidup saudara. Hari ini terima Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara. Itu penting. Kenapa? Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Wow. Anda bayangkan, kontras gak antara padang gurun dan kebun buah-buahan yang saking rindangnya sampai kayak seperti hutan. Beda banget. Yang satu kering kerontang, yang satu kebun buah-buahan yang hasilnya melimpah dengan buah-buah yang segar, buah-buah yang menarik, buah-buah yang berlimpah-limpah. Bedanya, yang membuat perbedaan adalah ketika roh dari atas itu tercurah. Ketika Tuhan jadi sumber berkat dalam hidupmu, maka dia akan curahkan roh dari atas yang membuat semua yang kering dalam hidupmu, bagaikan padang gurun itu dirubah jadi kebun buah-buahan, bahkan bagaikan hutan yang melimpah ruah buah-buahnya, hasilnya, produktivitasnya dalam hidup saudara. Orang ngomong di masa pandemi ini masa kering. Tahun ini katanya tahun resesi, tahun krisis, lebih berat katanya. Sebagian orang ngomong lebih susah dibandingkan tahun yang lalu. 2020 orang pikir berat, ternyata 2021 sebagian orang berkata lebih berat lagi. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan jadi sumber berkatmu, maka yang kering bagaikan padang gurun, Tuhan bisa rubah jadi kebun buah-buahan. Bahkan hasilnya begitu limpahnya, indahnya, luar biasanya. Itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Diberkati dengan kelimpahan di tahun kering. Saya baru aja dengar ada satu orang yang bisnisnya tadinya rugi terus. Ya. Omset per bulannya 10 juta. Itu rugi. Terus dia doa sama Tuhan. Dan dia tiba-tiba merasakan dalam hatinya Tuhan bicara. Tuhan ngasih rema. Ini khusus buat dia. Ya. Remanya per 10-an dari bruto. Loh,
Dia bingung kan, rugi kan harusnya nggak usah persepuluhan. Tapi kok Tuhan malah ngomong persepuluhan dari bruto. Bukan dari keuntungan bersih, tapi dari bruto. Dia mikir nih nggak masuk akal. Tapi dia memilih menjadikan Tuhan sumber berkatnya. Dan dia ikuti itu, dia taati itu. Anda tahu nggak, di masa pandemi ini, Tuhan berkati besar-besaran, kering seperti padang gurun. Jadi kebun buah-buahan, omsetnya tadinya 10 juta dan rugi. Sekarang di tahun pandemi ini, Tuhan lipat gandakan, per bulan omsetnya jadi 3 miliar rupiah. Dan dia diberkati besar-besaran, kelimpahan luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau jadikan Tuhan sumber berkatmu, engkau gak ngalami seperti yang dunia alami. Dunia kering, saudara gak harus kering. Tadinya harusnya padang gurun, gak bisa apa-apa, gak ada harapan. Tapi Tuhan bisa rubah jadi kebun buah-buahan yang melimpah dengan berkat-berkat yang luar biasa. Saya masih ingat juga waktu krisis moneter tahun 1998. Indonesia benar-benar ngalami krisis yang luar biasa. Banyak perusahaan yang jatuh. Banyak orang yang kolaps, ngalami kebangkrutan. Keadaan begitu susah sekali. Kepanikan terjadi di mana-mana. Dan pada waktu itu nilai tukar itu benar-benar ngalami lonjakan dari sekitar 2.000 rupiah sampai menyentuh 15.000 rupiah pada waktu itu. Bahkan lebih. Tapi tahukah saudara, di masa seperti itu, tiba-tiba Tuhan bicara sama Pak Obaja. Kuat sekali dalam hati. Tuhan ngomong, beli US dollar. Beli US dollar. Beli US dollar. Pak Obaja gak ngerti maksudnya gimana. Tapi dia berusaha ikuti. Dia berusaha taat dengan semua dana yang ada. Kita beli US dollar. Pada masa itu ya, itu rema pada masa itu. Dan benar ternyata dolar naik berlipat kali ganda. Itu sebabnya ketika dolar naik berlipat kali ganda dan krisis moneter melanda Indonesia. Yang lainnya kekeringan, yang lainnya ngalami nyungsep jatuh semuanya. Tapi sesungguhnya saya kesaksian sama saudara, kita justru diberkati dengan kelimpahan besar-besaran. Karena semua dana yang masuk di situ berlipat-lipat kali ganda. Dalam sekejap terjadinya begitu saja. Saya mau yakinkan saudara, dunia boleh ngalami masa sukar. Pandemi gak tahu berapa lama lagi, resesi, krisis, berapa lama lagi. Anda mau nunggu sampai kapan? Tambah kering, jadi seperti padang gurun. Hari ini saudara nantikan Tuhan. Jangan nantikan pandemi selesai, jangan nantikan resesi selesai baru Anda siap bergerak lagi. Tapi Anda nantikan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber kekuatan. Jadikan Tuhan sumber hikmat. Jadikan Tuhan sumber berkat dalam hidup saudara. Rema yang dari Tuhan. Anda ikuti, Anda kerjakan, Anda lakukan. Maka Anda akan tetap segar di tahun kering. Terus berbuah lebat, produktif, maju, dan diberkati dengan kelimpahan dalam hidup saudara. Saya percaya, saya rasakan waktu saya ngomong seperti ini. Akan ada orang-orang yang di tahun sangat kering, sangat susah ini. Anda akan bersaksi kelimpahan. Tuhan curahkan besar-besaran. Yang tadinya kering di padang gurun. Tuhan pindahkan jadi seperti kebun buah-buahan yang melimpah dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Anda percaya? Yang percaya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Mari angkat dua tangan saudara. Nyanyikan lagu ini. Ku nyanyi haleluya. Semuanya mari lambaikan dua tangan saudara. Mari katakan haleluya. Haleluya. Di masa kekeringan, di masa kegelapan, kami tetap serukan haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ada nyanyian, ada puji-pujian, ada penyembahan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Selalu terjadi.
Anda mau mujizat besar terjadi dalam hidup saudara? Amin, amin. Anda mau di masa kering tetap berbuah lebat? Yes, amin. Anda mau padang gurunmu dirubah jadi seperti kebun buah-buahan yang berlimpah-limpah? Yes, amin. Diawali dari engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saya ajak saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hati saudara. Ini waktu terbaik, jadikan dia penyelamat dalam hidup saudara. Angkat dua tangan saudara, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hati. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Dan selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwa. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah Dan jaminan keselamatan dan jaminan keselamatan dalam kerajaan surga dalam kerajaan surga sudah aku terima. sudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Amin. Mari semuanya angkat dua tangan. Kita ambil waktu berdoa. Saya ajak semuanya berdoa buat keluarga saudara dan teman-temanmu yang belum menerima anugerah keselamatan. Mari berdoa, Tuhan, jamah mereka. Jamah mereka. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Selamatkan keluargaku. Selamatkan teman-temanku. Selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka ya Tuhan. Berdoa saudara, berdoa, berdoa. Berdoa, berdoa. Pakai aku Tuhan jadi saksi Kristus. Pakai aku jadi penjala jiwa, penjala manusia. Biarlah perkataanku ini jadi kesaksian. Biarlah tindakanku jadi kesaksian. Biarlah hidupku jadi kesaksian. Melalui hidupku jiwa-jiwa diselamatkan. Pakai aku Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Saudaraku, Yesus yang ngomong, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya berdoa hati yang miskin di hadapan Allah, hati yang merasa butuh Tuhan. Kalau enggak Tuhan menyertai kita, pasti habis semuanya. Kalau Tuhan enggak menjaga kita, pasti remuk semuanya. Kita butuh, kita bergantung penuh, dan kita jadikan Tuhan andalan kita. Saya berdoa hati seperti itu ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya ajak saudara, ayo kita ngomong sama Tuhan. Sampaikan komitmen, dedikasi kita bahwa Tuhan jadi sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Anda yang mau, mari angkat dua tangan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, mulai sekarang, jadilah sumber segalanya dalam hidupku. Jadilah sumber kekuatanku. Jadilah sumber hikmatku. Jadilah sumber berkatku. Jadilah penyokong dalam hidupku. Mari semuanya berdoa. Oh, jadilah sumber berkatku. Jadilah sumber hikmatku. Jadilah sumber kekuatanku. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan. Engkau penolong kami. Engkau penyokong kami. Orang lain mengandalkan harta, mengandalkan jabatan, mengandalkan kekuasaan. Tapi kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan harapan kami. Tuhan andalan kami. Oh, bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Beri hikmat-Mu, beri kekuatan-Mu, curahkan berkat-berkat-Mu. Bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan. Engkau penyokong, Engkau yang membackup, Engkau yang menolong kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari saudara, saya ajak nyanyikan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya.
mujizat besar. Mujizat besar. Katakan dengan iman, pasti terjadi Pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi. amin atas gerejaku. Mari kita katakan, ku percaya firman-Mu. Ku percaya firman-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya Janji-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi. Semuanya lambaikan dua tangan tinggi-tinggi, katakan, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Mari katakan, mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar Pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Mari serukan haleluya. Haleluya. Amin. 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 Anda diberkati hari ini? Yes, Mari amin. semuanya kita angkat dua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.